ya. Ada Melissa, Bella, Dinda, dan Simpson. Nah, topik kita pada kali ini yaitu membahas tentang kerusuhan Sambas pada tahun 1999, yang mana kerusuhan ini adalah pertikaian akibat kejengkelan orang Melayu terhadap para oknum pendatang dari Madura. Nah, jadi guys, Cicing tuh sebenarnya belum terlalu mengerti ya tentang kerusuhan Sambas ini. Makanya tuh, Cicing undang mereka untuk menjelaskan tentang tragedi yang pernah terjadi di Indonesia ini. Nggak usah berlama-lama deh, langsung aja kita ke pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang paling mendasar sih ini menurut Cicing. Pertanyaannya adalah, apa sih maksud dari kerusuhan Sambas yang terjadi di tahun 1999? Nah, jadi gini Cing, kerusuhan Sambas adalah pecahnya kerusuhan antar etnis di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Kerusuhan Sambas terjadi pada tahun 1999 akibat kejengkelan Melayu terhadap para oknum pendatang dari Madura. Pekerjaan yang dilakukan warga Madura tidak beda jauh dengan warga Melayu, yaitu sebagai petani dan juga buruh. Karena memiliki kesamaan pekerjaan, terjadi kasus perebutan sumber daya ekonomi, terutama tanah pertanian. Bermula dari situlah kerusuhan di antara kedua suku ini pun terjadi. Gimana Cicing? Ngerti nggak? Oh, begitu ya Melissa. Oke, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang melatar belakangi kerusuhan Sambas ini? Bisa nggak kamu jelaskan? Of course, aku bisa dong Cing. Nih, aku jelasin buat kamu. Nah, jadi Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki keanekaragaman etnis yang sangat tinggi. Masyarakat di wilayah ini berasal dari beberapa etnis seperti Dayak, Melayu, Tionghoa, Madura, dan lain-lain. Nah, berikut beberapa latar belakang penyebab dari konflik Sambas. Yang pertama, kebijakan transmigrasi Orde Baru era Soeharto. Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, terdapat salah satu kebijakan yang bernama Rencana Pembangunan 5 Tahun atau yang disingkat sebagai Repelita. Repelita adalah program yang dirancang untuk meningkatkan infrastruktur di Indonesia. Salah satu cara untuk menyukseskan program ini adalah melalui transmigrasi. Kebijakan transmigrasi ini diwujudkan dengan migrasi besar-besaran penduduk yang berasal dari daerah yang padat seperti Jawa dan Sumatera menuju daerah yang sepi penduduk seperti Kalimantan. Suku Madura adalah salah satu penduduk yang mengikuti kebijakan ini. Mereka bermigrasi menuju daerah-daerah lain dan salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Barat. Banyak orang Madura yang berbondong-bondong datang dan menetap di Kalimantan Barat. Hal ini secara tidak langsung membuat suku Dayak dan Melayu selaku penduduk asli mereka tersisihkan. Hal ini tentu saja menumbuhkan bibit kebencian dari penduduk asli kepada pendatang dari Madura. Ditambah dengan beberapa perseteruan antar warga lokal dengan pendatang Madura, semakin menambah kebencian warga lokal terhadap para pendatang dari Madura. Yang kedua, insiden yang memicu kekerasan. Salah satu insiden yang memicu kerusuhan adalah peristiwa penganiayaan terhadap Hasan bin Niam, seorang warga Madura di Desa Sari Makmur, Kecamatan Tebas pada 17 Januari 1999. Penganiayaan ini kemudian memicu respon dari warga Madura yang membawa senjata tajam seperti celurit dan golok ke Desa Parit Setia. Masyarakat Melayu yang merasa terancam oleh aksi ini akhirnya merespons dengan perlawanan dan ini memicu eskalasi kekerasan yang lebih besar. Yang ketiga ataupun yang terakhir, ketegangan sosial antar etnis. Ketegangan antar etnis Madura dan Melayu di Kalimantan Barat sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama, Cing. Masyarakat Madura dan Melayu memiliki hubungan yang kompleks dan saling berkompetisi. Masyarakat Madura dan Melayu saling bersaing dalam memperebutkan posisi yang dianggap layak dalam masyarakat.
Sumpah ya, Cici nggak nyangka kalau ceritanya kompleks begini. Bagi penonton, yuk ikutin terus video Cicing ini. Oke, kita ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya adalah, bagaimana sih kronologi kerusuhan Sambas ini? Gampang tuh, Cing. Jadi begini, sebelum konflik besar meletus pada tahun 1999, hubungan antara suku Madura dan Melayu di Kabupaten Sambas sudah mengalami ketegangan yang cukup lama. Konflik ini terpicu pada tanggal 17 Januari 1999, ketika terjadi penganiayaan terhadap seorang warga Madura bernama Hasan bin Niyam. Peristiwa penganiayaan ini terjadi di desa Sari Makmur, Kecamatan Tebas. Hasan yang mengalami penganiayaan merupakan orang yang sangat dihormati di kalangan warga Madura di daerah tersebut. Setelah kejadian ini, ada informasi yang tersebar di kalangan masyarakat warga Madura bahwa penganiayaan ini dilatar belakangi oleh kebencian dan telah mengarah pada diskriminasi terhadap warga Madura. Setelah mendengar kabar tersebut, masyarakat Madura merasa terancam dan mulai menunjukkan reaksi berupa aksi balasan. Mereka mulai berkumpul dengan membawa senjata tajam seperti celurit dan golok untuk mencari orang yang dianggap bertanggung jawab atas penganiayaan tersebut. Pada tanggal 19 Januari 1999, sekelompok warga Madura yang berjumlah lebih dari 100 orang melakukan perjalanan menuju desa Parit Setia yang merupakan wilayah mayoritas Melayu. Mereka membawa senjata tajam dengan tujuan untuk mencari orang yang mereka anggap terlibat dalam insiden tersebut. Masyarakat Melayu yang merasa terancam dengan kedatangan warga Madura yang membawa senjata tajam mulai merespon dan membalas. Pada tanggal 20 Januari 1999, sejumlah orang Melayu melakukan aksi penyerangan terhadap warga Madura yang berada di desa tersebut. Mereka saling serang menggunakan senjata tajam dan senjata api dan menciptakan situasi yang sangat tegang. Kabar ini cepat menyebar ke seluruh daerah Sambas, menciptakan ketakutan yang semakin meluas di kalangan masyarakat Melayu dan Madura. Pada tanggal 21 Februari 1999, terjadi insiden lain yang memperburuk ketegangan yang sudah ada. Insiden ini bermula dari perkelahian antara seorang pemuda Madura dan seorang kernet bus asal Melayu. Meskipun insiden tersebut awalnya tampak kecil, namun situasi ini memicu reaksi besar dari kedua belah pihak. Massa dari kedua kelompok etnis mulai bergerak dan melakukan serang-menyerang terhadap satu dan yang lain. Mereka saling menyerang dengan senjata tajam dan senjata api, menyebabkan kerusuhan semakin besar dan membakar rumah-rumah warga di desa tersebut, khususnya di Kecamatan Pemangkat. Pada tanggal 22 Februari 1999, kerusuhan semakin meluas. Selama 2 hari tersebut, sejumlah rumah di desa Parit Setia, desa Sari Makmur, dan beberapa desa lainnya dibakar oleh massa dari kedua kelompok. Suku Madura dan suku Melayu saling menghancurkan properti dan menyerang satu sama lain. Kerusuhan ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan luka-luka dari kedua belah pihak, serta kerusakan material yang sangat besar. Jadi gitu, Cing. Gimana? Kamu ngerti nggak? Waduh, pala kecil Cicing sampai pusing dengarnya. Tapi bagi Cicing ini seru banget loh. Yuk kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaannya adalah, ada berapa korban sih yang terjadi pada saat tragedi Sambas 1999? Jadi gini, Cing, korban pada tragedi ini tuh nggak main-main banyaknya. Kamu mau tahu seberapa banyak? Ini aku kasih tahu. Korban akibat kerusuhan Sambas ini terdiri dari 1.189 orang tewas, 168 orang luka berat, 34 orang luka ringan, 3.833 rumah dirusak dan dibakar. Ada 12 mobil dan 9 motor dibakar dan dirusak. Ada 8 masjid atau madrasah yang dirusak, bahkan ada sampah yang dibakar. 2 sekolah dirusak, 1 gudang dirusak, dan 29.823 warga Madura mengungsi. Kerusuhan ini juga menyebabkan pengungsian warga Madura, dan tidak adanya warga Madura yang bisa kembali ke Sambas. Banyak banget korbannya kan, Cing? Hah? Sumpah? Sebanyak itu? Cicing jadi merinding nih. Jadi, pertanyaan selanjutnya nih. Apa-apa saja perdamaian yang dilakukan untuk konflik Sambas 1999 ini?
Nah, jadi itu, Cing. Ada beberapa upaya perdamaian yang dilakukan pemerintah pada kala itu. Nih, aku sebutin satu-satu. 1. Pengerahan aparat keamanan. Salah satu langkah pertama yang diambil oleh pemerintah adalah mengerahkan aparat keamanan, baik dari kepolisian maupun militer, untuk mengatasi kerusuhan yang terjadi. Pasukan keamanan ditempatkan di lokasi-lokasi yang rawan konflik untuk menenangkan situasi dan menghentikan aksi kekerasan antar kelompok. Pengerahan pasukan ini bertujuan untuk mengembalikan ketertiban dan mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut. Yang kedua, pendekatan rekonsiliasi sosial. Setelah situasi mulai mereda, pemerintah daerah bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat, baik dari suku Madura maupun Melayu, melakukan pendekatan untuk menyelesaikan perbedaan yang ada melalui jalur rekonsiliasi sosial. Pendekatan ini mencakup dialog antar kelompok etnis yang terlibat dalam konflik dengan tujuan mengatasi kebencian yang timbul akibat peristiwa tersebut. Rekonsiliasi ini berfokus pada pemulihan hubungan sosial yang buruk akibat kekerasan. Yang ketiga, pemekaran wilayah Sambas. Dampak dari konflik ini juga berpengaruh terhadap wilayah Kabupaten Sambas. Pada akhirnya, terjadi pemekaran wilayah pada Kabupaten Sambas menjadi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Singkawang, dan Kabupaten Bengkayang. Melalui pemekaran tersebut, terjadi kesepakatan di mana warga Madura tidak boleh menetap di Kabupaten Sambas dan hanya boleh menetap di wilayah lain. Itu dia penjelasannya. Jelas banget kan? Wah, jelas banget, sumpah. Cicing yakin penonton, khususnya Cicing Lovers, pasti paham banget nih sama penjelasan kalian semua. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir nih. Pertanyaan ini dari Cicing Lovers. Kita buka dulu ya komenannya. Nah, ini dia. Pertanyaannya adalah, siapa sih sebenarnya pengisi suara dari Cicing ini? Cicing Lovers pada pengen tahu tuh. Ayo, siapa ya? Oke deh, Cicing kasih tahu. Sebenarnya pengisi suara Cicing ini adalah salah satu yang kita wawancarai tadi loh, yaitu adalah, ada yang bisa tebak? Ya, teman-teman dan Cicing Lovers pikir sendiri aja deh. Cicing mau berterima kasih kepada orang itu karena udah buat suara Cicing jadi imut begini. Oke guys, segitu dulu video kita untuk hari ini. Dan segitu dulu juga penjelasan mengenai kerusuhan Sambas pada tahun 1999. Cicing yakin para penonton pasti paham dari apa yang dijelaskan tadi. Oke deh, terima kasih atas segala perhatiannya ya Cicing Lovers. Cicing pamit dulu. Bye-bye. Annyeonghaseyo.